Trailer perdana serial Daredevil Born Again akhirnya sudah dirilis. Serial yang satu ini akan segera tayang tanggal 4 Maret tahun 2025 ini, yang akan menjadi kelanjutan dari season ketiga Daredevil yang pernah tayang di Netflix. Awalnya pada saat diumumkan di ajang San Diego Comic Con, serial yang satu ini direncanakan akan menjadi reimagine atau mungkin istilahnya soft reboot. Namun seiring perjalanan waktu ternyata terjadi perombakan arah kreativitas dan akhirnya menjadikan serial Daredevil Born Again sebagai lanjutan dari serial Daredevil yang pernah digarap oleh Netflix yang memiliki 3 season. Untuk kalian yang pengen rewatch 3 season sebelumnya, sekarang sudah tidak tersedia lagi di Netflix, melainkan sudah berpindah ke Disney Plus Hotstar. Dan sekarang waktunya kita bahas trailer perdana Daredevil Born Again. Universe, let's talk about it. Serial yang satu ini kembali dibintangi oleh Charlie Cox sebagai Matt Murdock alias Daredevil. Juga kembali dibintangi oleh Vincent D'Onofrio sebagai Kingpin alias Wilson Fisk, di mana sebelumnya dua karakter ini sudah muncul di MCU. Matt Murdock muncul dalam film Spider-Man No Way Home, kemudian muncul lagi dalam serial She-Hulk, dan memiliki penampilan cameo dalam serial Echo. Sementara Kingpin alias Wilson Fisk pertama kali muncul di MCU melalui serial Hawkeye, kemudian muncul lagi dalam serial Echo. Selain mereka berdua, juga akan ada penampilan Frank Castle alias The Punisher yang kembali akan diperankan oleh Jon Bernthal. Ini merupakan salah satu kejutan dan fanservice yang akan menghiasi serial Daredevil Born Again. Sekarang kita langsung masuk ke trailernya. Thank you for finding the time. Trailer ini langsung tancap gas dengan memperlihatkan pertarungan antara Daredevil dengan satu karakter yang bernama Muse. Dia merupakan seorang pembunuh berantai sekaligus seniman yang sangat terobsesi dengan seni dan kreativitas. Dia merupakan musuh utama dalam cerita yang melibatkan Daredevil dan pertama kali muncul dalam komik Daredevil volume 5 isu nomor 11 yang dirilis pada tahun 2016. Dia memiliki gaya yang sangat unik memadukan seni dengan kekejaman. Dia menciptakan karya seni dari tubuh korban atau dengan darah mereka, sambil percaya bahwa tindakannya adalah ekspresi seni tertinggi dan dia tidak memiliki moralitas konvensional. Dia merupakan manusia tanpa kekuatan super, tapi cerdas, cepat, dan punya keterampilan hand-to-hand combat untuk menghadapi Daredevil. Ciri khasnya adalah masker wajah yang menutupi seluruh wajahnya dengan celah untuk mata dan mulut. Dalam trailer ini kita bisa melihat sejumlah lukisan yang tertempel di dinding, yang kemungkinan besar merupakan hasil karya lukisan dari Muse. Ada sebuah rumor yang mengatakan bahwa Hunter Duhan akan memerankan karakter ini, meskipun belum dikonfirmasi oleh pihak studio. Lalu kemudian adegan berpindah dengan memperlihatkan pertemuan kembali antara Matt Murdock dan Wilson Fisk. Pertemuan mereka berlangsung di sebuah restoran yang mirip seperti restoran tempat Matt Murdock bertemu dengan Elektra di season kedua. Untuk sekedar mengingatkan kembali, Kingpin muncul melalui serial Hawkeye, di mana terungkap bahwa dia adalah pemimpin organisasi kriminal di New York dan memiliki kendali atas kelompok yang bernama Tracksuit Mafia. Dia punya hubungan langsung dengan Maya Lopez alias Echo, yang menganggap Wilson Fisk sebagai figur ayah pengganti setelah kematian ayah kandungnya William Lopez. Di ending serial tersebut, Maya Lopez mengetahui bahwa Wilson Fisk telah memanipulasinya untuk membunuh Ronin alias Clint Barton dan menyadari bahwa Fisk sebenarnya terlibat dalam kematian ayahnya. Dan serial ini berakhir dengan Maya Lopez mengarahkan pistolnya kepada Wilson Fisk dan kemudian terdengar suara tembakan. Namun nasib Wilson Fisk pada saat itu tidak terkonfirmasi. Barulah dia kembali muncul dalam serial Echo, di mana dia selamat namun mengalami cedera parah di bagian matanya akibat tembakan. Serial ini mengeksplorasi hubungan kompleks antara Maya Lopez dan Wilson Fisk, termasuk bagaimana Maya Lopez menghadapi masa lalunya sebagai bagian dari organisasi kriminal Fisk. Di ending serial tersebut, Maya menghadapi Fisk dengan menggunakan kekuatan spiritualnya, yang kemudian membawa Fisk ke dalam ingatan traumatis masa kecilnya, khususnya ketika dia membunuh ayahnya. Tujuannya adalah untuk membantu Fisk melepaskan kemarahan dan rasa sakit yang membentuk kepribadiannya sebagai Kingpin. Setelah pengalaman spiritual tersebut, Wilson Fisk kelihatan bingung dan marah, tapi tidak yakin dengan apa yang telah dilakukan oleh Maya Lopez kepadanya. Dia kemudian meninggalkan Maya Lopez dalam keadaan gelisah, yang menunjukkan bahwa intervensi Maya Lopez mungkin telah mempengaruhi kondisi mental dan emosionalnya. Lalu dalam adegan post-credit, Wilson Fisk terlihat di dalam pesawat menonton sebuah berita tentang pemilihan wali kota New York yang akan datang. Dan dari sinilah kemungkinan besar Wilson Fisk akhirnya memiliki ide untuk mencalonkan diri sebagai wali kota New York. Perhatikan dalam pertemuan ini, Kingpin mengenakan setelan jas yang terdapat pin bendera Amerika di bagian kerah jasnya, yang menandakan bahwa kemungkinan besar dia sudah terjun menjadi politisi. Dan di komik, Wilson Fisk memang pernah menjadi wali kota dalam alur cerita Daredevil Mayor Fisk. Jadi dalam alur cerita tersebut, salah satu langkah pertama Wilson Fisk sebagai wali kota adalah memberlakukan hukum anti-vigilante. Dia menganggap vigilante sebagai ancaman bagi keamanan publik dan ketertiban kota, yang pada dasarnya bertujuan untuk menghancurkan musuh-musuhnya, terutama Daredevil. Tapi
juga berdampak kepada Spider-Man, Luke Cage, dan Jessica Jones. Fisk juga menjalankan kampanye propaganda besar-besaran untuk mencitrakan vigilante sebagai ancaman yang tidak bertanggung jawab dan berbahaya. Dia memanfaatkan media dan pengaruh politiknya untuk membangun narasi bahwa hanya pemerintah yang sah yang berhak untuk menegakkan hukum, bukan vigilante. Sehingga Wilson Fisk membentuk unit polisi khusus yang bertugas untuk menangkap vigilante. Pasukan ini memiliki kebijakan tembak di tempat terhadap mereka yang dianggap melanggar hukum anti-vigilante. Selain itu, kita juga bisa menemukan cincin kawin di jarinya Wilson Fisk yang merupakan simbol cintanya yang dalam terhadap Vanessa. Vanessa juga merupakan salah satu pendorong utama dari perilaku Fisk. Dia mencintainya begitu dalam sehingga dia memberinya dunia yang lebih baik, meskipun itu berarti merusak dunia di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Wilson Fisk adalah tokoh yang diliputi dengan dualitas. Di satu sisi, dia adalah seorang pebisnis dan pemimpin dunia kriminal yang brutal dan tidak memiliki belas kasihan, tapi di sisi lain, dia adalah seorang suami yang sangat setia dan penuh kasih. Dan cincin kawinnya adalah simbol dari konflik ini. Selain itu, kita juga bisa melihat kembali kancing di manset jasnya. Kancing manset tersebut merupakan kenang-kenangan dari ayahnya yang mencerminkan trauma dan motivasi mendalam yang membentuk dirinya sampai dengan sekarang. Kita kemudian melihat Kingpin bertarung melawan seseorang yang menyerangnya di rumahnya sendiri. Dan di sini kita bisa melihat sebuah lukisan dengan bercak darah di atas kanvasnya. Ini adalah lukisan kelinci di tengah salju. How are you enjoying rabbit in a snowstorm? Sebenarnya lukisan ini merupakan vas putih polos dengan tekstur minimal yang sekilas terlihat seperti bidang kosong dan tidak ada gambar jelas seperti kelinci atau salju yang disebutkan dalam judulnya, sehingga ini memberikan kesan yang abstrak dan interpretatif. Lukisan tersebut sebenarnya melambangkan kenangan masa kecil Fisk yang penuh dengan trauma. Ketika masih kecil, dia sering dipaksa untuk menghadap ke dinding kosong oleh ayahnya sebagai bentuk hukuman. Dinding putih kosong itu menjadi simbol ketakutan, kesepian, dan kehilangan kendali yang dia alami di masa kecilnya. Dengan memiliki lukisan ini, Fisk secara tidak sadar menginternalisasi masa lalu traumatisnya dan menjadikannya sebagai bagian dari identitasnya. Kelinci yang tidak terlihat di tengah salju melambangkan sesuatu yang kecil dan rapuh yang hilang dalam kekosongan. Sangat paralel dengan perasaan rentan yang dia sembunyikan di balik eksteriornya yang kuat. Bercak darah di atas kanvas tersebut merepresentasikan kekalahan Wilson Fisk di season ketiga ketika dia melawan Daredevil, yang akhirnya dia pertahankan sebagai bentuk seni dan menjadi simbol bahwa dia tidak akan pernah melupakan kekalahan memalukan tersebut dan terobsesi untuk membalas dendamnya. Adegan berikutnya memperlihatkan Karen Page, Matt Murdock, dan Foggy Nelson. Ini adalah 3 karakter utama dalam cerita Daredevil yang punya hubungan yang sangat penting, baik itu dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka. Mereka lalu memulai firma hukum mereka bersama-sama yang bernama Nelson and Murdock dengan bertujuan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan keadilan. Karen Page kembali diperankan oleh Deborah Ann Woll, sementara Foggy Nelson kembali diperankan oleh Eldon Henson. Ada sebuah rumor yang mengatakan bahwa dalam serial ini, Karen Page dan Foggy Nelson akan mati di tangan Muse, yang kemudian akan menjadi katalis untuk perubahan atau evolusi dari Daredevils. I will admit, it's not entirely unpleasant seeing you again. A lot of time has passed. By the look of it, you've come up in the world. I could say the same about you. Kita kemudian beralih ke kota New York pada saat perayaan malam tahun baru yang memuat begitu banyak Easter eggs. Ada Rogers the Musical yang merupakan parodi musikal fiktif yang diperkenalkan lewat series Hawkeye yang menggambarkan peristiwa besar dalam film The Avengers. Juga sempat diperlihatkan dalam film Spider-Man No Way Home. Kemudian di bagian atasnya kita bisa menemukan signboard yang bertuliskan Harlem Paradise. Ini merupakan klub malam ikonik yang muncul dalam serial Marvel Luke Cage yang terletak di Harlem, New York, dan pemiliknya adalah Cornell Cottonmouth Stokes yang merupakan seorang pengusaha sekaligus penjahat kelas atas di Harlem. Detail ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar dalam film Daredevil Born Again, Luke Cage bisa saja muncul dalam kapasitas tertentu karena sejauh ini yang terkonfirmasi akhirnya kembali dari Netflix adalah John Bernthal sebagai Frank Castle alias The Punisher. Tentu saja banyak fans yang juga mengharapkan kemunculan Jessica Jones sampai Danny Rand alias Iron Fist. Lalu di bagian lainnya kita bisa menemukan signboard Pingo Doce yang merupakan minuman soda fiktif yang ada di MCU yang pertama kali kita lihat dalam film The Incredible Hulk pada tahun 2008. Minuman ini diproduksi oleh sebuah pabrik soda di Brasil tempat Bruce Banner bekerja sambil bersembunyi dari pemerintah. Salah satu botolnya tercemar oleh darah Bruce Banner yang mengandung radiasi gamma. Akibatnya konsumen yang meminum soda tersebut termasuk Stanley mengalami efek samping yang misterius. Minuman ini juga sempat muncul dalam film Deadpool and Wolverine. Lalu kita juga bisa menemukan Pim Van Dyne yang mana ini adalah sebuah perusahaan atau organisasi filantropi yang diperkenalkan dalam Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mantap. Didirikan oleh
oleh Hank Pym, Hope Van Dyne, dan Janet Van Dyne untuk memanfaatkan teknologi dan sumber daya mereka untuk membantu dunia. Juga terdapat beberapa orang yang menggunakan topi tinggi yang memuat logo Pym Van Dyne ini. Dan yang paling penting adalah video ucapan selamat tahun baru dari Wilson Fisk yang disebut sebagai wali kota terpilih. Pemandangan singkat di perayaan malam tahun baru ini sebenarnya terinspirasi dari salah satu panel komik dalam komik Daredevil isu nomor 595. Lalu kita beralih kepada adegan di mana ada seseorang yang menggambar wajah Wilson Fisk sebagai mural di dinding. Dan ini juga pernah terjadi dalam panel komik Daredevil volume 5 isu nomor 25 yang diterbitkan pada tahun 2007. Tindakan tersebut menjadi simbol yang mencerminkan bagaimana Fisk memonopoli kota, baik secara kriminal maupun politik. Mural tersebut juga memperkuat tema bahwa Hell's Kitchen sudah menjadi kanvas untuk konflik antara Daredevil, Kingpin, dan karakter-karakter seperti Muse. Lalu sekilas ada penampilan Kingpin menghajar seseorang seperti King Kong. Adegan ini mengingatkan saya terhadap adegan ketika Kingpin membunuh Peter Parker dalam film Spider-Man Into the Spider-Verse. The mayor serves his city. I can see you're not entirely convinced. I can't shake the feeling that you're gaming the system. Why did you stop being a vigilante? The line was crossed. Adegan percakapan terus berlanjut di mana Kingpin mempertanyakan kenapa Matt Murdock berhenti melakukan aktivitas vigilantenya. Sebenarnya ada beberapa kali Matt Murdock melepaskan identitas Daredevil-nya. Namun, yang mungkin bisa beririsan dengan cerita Born Again ini adalah dalam komik Daredevil volume 6, terbitan tahun 2019. Dalam salah satu patroli malamnya, Daredevil menghadapi seorang kriminal kecil yang ternyata memiliki kondisi medis yang buruk. Kemudian Daredevil menggunakan kekuatannya yang secara tidak sengaja menyebabkan kematian orang tersebut. Gara-gara ini, Matt Murdock dihantui rasa bersalah dan merasa tindakannya telah melampaui batas moral yang telah dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Dalam momen refleksi yang mendalam, Matt Murdock akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri kepada pihak berwenang. Jadi mungkin ada kejadian yang serupa yang akan terjadi dalam serial ini yang membuat Matt Murdock akhirnya berhenti untuk melakukan aktivitas vigilantenya. Ditambah lagi dengan adegan setelahnya yang memperlihatkan topeng Daredevil dengan inisial huruf D yang ada di topeng tersebut yang tentu saja merupakan representasi dari Daredevil terjatuh ke bawah dengan sorotan kamera dari atas, yang mana sebenarnya itu adalah bagian dari salah satu tanduknya yang patah, yang mungkin saja menjadi simbolisasi dari perasaan bersalah Matt Murdock ketika menjalani identitasnya sebagai Daredevil. Di bagian bawahnya terjadi insiden kriminal yang kemudian mendatangkan ambulans dan petugas kepolisian, yang mungkin saja disebabkan oleh Daredevil, sehingga dia melemparkan topengnya sebagai bagian dari rasa bersalahnya yang mendalam. Dalam adegan ini kita juga bisa menemukan sebuah Easter eggs, yaitu Josie, yang merupakan salah satu bar yang juga sering dikunjungi oleh Matt Murdock, Foggy Nelson, dan juga Karen Page. Adegan ini mungkin saja merupakan bagian dari adegan yang sempat diperlihatkan melalui TV spot ketika Daredevil melemparkan bullseye di Josie Bar, yang mungkin saja menyebabkan warga sipil yang tidak bersalah menjadi korban. Kemudian di adegan setelahnya kita bisa melihat seseorang yang mirip seperti Muse yang sedang menggendong mungkin salah satu korbannya, di mana di adegan setelahnya kita melihat ada beberapa korban yang digantung, yang menurut asumsi saya darahnya akan dibiarkan menetes untuk kemudian dijadikan sebagai tinta yang akan dia gunakan untuk menggambar. Di adegan setelahnya terjadi perkelahian yang salah satunya adalah Hector Ayala yang diperankan oleh Camar de los Reyes. Sayangnya aktor ini sudah meninggal tahun lalu. Hector Ayala adalah hero yang berasal dari Puerto Rico yang karakternya diperkenalkan dalam komik Deadly Hand of Kung Fu isu nomor 19 yang dirilis pada tahun 1975. Dia menemukan Tiger Amulets, yaitu artefak mistis yang memberikannya kekuatan yang luar biasa, di mana amulet ini berasal dari Sons of Tiger, kelompok pejuang bela diri yang sebelumnya menggunakan amulet tersebut. Ketika Hector mengenakan ketiga amulet tersebut secara bersamaan, dia memperoleh kekuatan super, kecepatan, kelincahan, dan kemampuan bela diri yang luar biasa yang kemudian mengubahnya menjadi White Tiger. Setelah kematian Hector, gelar White Tiger kemudian diwariskan kepada keponakannya, yaitu Angela Del Toro, yang juga mendapatkan kekuatan dari Tiger Amulets. Adegan berikutnya memperlihatkan Matt Murdock dihajar oleh beberapa orang di apartemennya, dan terlihat dia tidak melawan, namun sepertinya dia menunggu reaksinya. Detail menariknya, tetesan darah yang diperlihatkan di sini menyatu dengan beat scoring music yang dihadirkan dalam trailer, yang menandakan bahwa salah satu kemampuan Matt Murdock adalah mendengarkan detak jantung, yang kemudian akan dia gunakan untuk mencari momen yang tepat ketika dia akan melakukan perlawanan. Ditambah lagi dengan narasi bahwa dia telah melepaskan aktivitas vigilantenya. Lalu kemudian kita melihat Benjamin Poindexter alias Bullseye. Dalam komik dia adalah seorang pembunuh bayaran yang terkenal dengan kemampuannya untuk melemparkan objek
apapun dengan presisi yang mematikan. Karakter ini pertama kali muncul dalam komik Daredevil isu nomor 131 yang dirilis pada tahun 1976. Dia muncul di season ketiga yang diperankan oleh Wilson Battle. Diceritakan, Dex adalah agen FBI dengan riwayat gangguan mental. Dia menunjukkan kecenderungan psikopat sejak kecil, dan Wilson Fisk mengeksploitasi kerentanannya tersebut dan merekrutnya sebagai kaki tangannya. Wilson Fisk juga memberinya setelan Daredevil palsu yang membuatnya bisa menyamar sebagai Daredevil untuk merusak reputasi Matt Murdock. Setelah dikalahkan oleh Daredevil, Dex mengalami cedera parah pada tulang belakangnya, dan kemudian adegan akhirnya menunjukkan prosedur operasi eksperimental untuk memperbaiki tulang belakangnya, di mana dalam adegan ini dia terlihat sebagai tahanan dengan balutan yang ada di bagian perutnya yang mungkin untuk melindungi cedera tulang belakangnya. Kita pernah membahas tentang karakter yang satu ini, yang foto behind the scene-nya sempat beredar. Kita kemudian berkenalan dengan karakter yang menjadi love interest-nya Matt Murdock di serial ini, yaitu Heather Glenn. Pertama kali diperkenalkan dalam komik Daredevil isu nomor 126, terbitan tahun 1975. Dia adalah putri dari Maxwell Glenn, seorang pengusaha kaya yang memiliki hubungan bisnis dengan Kingpin. Hubungan mereka selalu ditandai dengan cinta yang mendalam, tapi juga penuh dengan konflik emosional. Dalam komik Daredevil isu nomor 220 pada tahun 1985, Heather Glenn mengakhiri hidupnya dan meninggalkan catatan terakhir yang menyalahkan Matt Murdock karena ketidakhadirannya dalam hidupnya. Kematian Heather Glenn ini meninggalkan dampak yang cukup mendalam kepada Matt Murdock, yang kemudian menambah beban emosional dan rasa bersalah yang sudah dia tanggung. Di serial nanti, karakter ini akan diperankan oleh Margarita Laiviva. Adegan setelahnya memperlihatkan kita Vanessa Fisk yang diperankan oleh Ayelet Zurer, di mana dalam serial Daredevil dia digambarkan sebagai seorang seniman yang jatuh cinta sama Wilson Fisk meskipun mengetahui sisi kriminalnya. Karakter ini pertama kali muncul dalam komik The Amazing Spider-Man isu nomor 70, terbitan tahun 1969. Dan akhirnya, penampilan yang ditunggu-tunggu, Frank Castle alias The Punisher. Dia merupakan salah satu antihero yang paling terkenal dalam komik, yang pertama kali muncul di Amazing Spider-Man isu nomor 129, terbitan tahun 1974. John Bernthal kembali ditunjuk untuk memerankan karakter ini, yang semuanya dimulai pada saat season kedua. Frank Castle memburu dan membunuh anggota geng kriminal, termasuk kartel narkoba, mafia, dan geng sepeda motor. Dia kemudian dikenal sebagai The Punisher oleh media karena taktiknya yang ekstrim. Matt Murdock alias Daredevil merasa bahwa tindakan Frank Castle terlalu kejam dan tidak bermoral. Mereka berdua sering berkonflik, baik secara fisik maupun ideologis. Frank ditangkap oleh polisi dan diadili atas pembunuhan yang dilakukan. Di pengadilan, Karen Page membantu untuk membelanya. Frank kemudian menemukan bahwa organisasi rahasia yang bernama Blacksmith bertanggung jawab atas kematian keluarganya. Setelah membunuh Blacksmith, Frank memalsukan kematiannya sendiri dan mengambil identitas baru. Setelah itu, dia mencoba menjalani kehidupan baru dalam serial The Punisher season pertama dengan mengadopsi nama Pete Castiglione, tapi masa lalunya terus menghantui. Di season kedua, Frank Castle akhirnya sepenuhnya menerima perannya sebagai The Punisher. Dia menolak kehidupan normal dan memilih untuk terus melanjutkan misinya melawan kejahatan tanpa kompromi. Lalu sekilas kita melihat karakter yang diperankan oleh Michael Gandolfini. Dia akan memainkan karakter yang bernama Daniel Blade. Perlu dicatat, Daniel Blade bukan karakter yang dikenal dalam komik, jadi ini merupakan karakter original. Tapi mungkin saja nama ini digunakan untuk penyamaran. Banyak yang berspekulasi bahwa Gandolfini dalam serial ini akan memerankan karakter Richard Fisk, putranya Wilson Fisk, karena kemiripan fisiknya dengan Vincent D'Onofrio. Tapi ini hanya spekulasi saja. Mind putting the hatchet down? I was raised to believe in grace, to believe in retribution. Lalu kemudian kita melihat ada 5 jenis topeng Daredevil yang diperlihatkan. Dari sebelah kiri, ada topeng Daredevil berwarna putih abu-abu yang mungkin saja merupakan referensi untuk kostum terbaru Daredevil pada saat berhasil memurnikan dirinya dan mendapatkan kedamaian batin, seperti yang diceritakan dalam komik Daredevil isu nomor 6 yang dirilis pada tahun 2023. Atau mungkin juga menjadi referensi untuk kostum Armored Avenger yang pernah dia gunakan dalam komik Daredevil isu nomor 321 yang dirilis pada tahun 1964. Lalu di sebelah kanannya adalah topeng yang dia gunakan di serial Daredevil Born Again ini. Yang paling tengah adalah kostum yellow atau gold yang tentu saja pertama kali diperkenalkan dalam komik Daredevil isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 1964. Lalu kemudian kostum inilah yang digunakan oleh Matt Murdock ketika muncul dalam serial She-Hulk. Di sebelahnya lagi adalah topeng yang berwarna hitam yang mungkin saja merupakan referensi untuk penampilan Daredevil dalam Shadowland pada tahun 2010. Kostum ini juga akan digunakan oleh Matt Murdock dalam serial Your Friendly Neighborhood Spider-Man, di mana Charlie Cox juga menjadi pengisi suaranya. Lalu, yang di sebelahnya adalah topeng Daredevil yang digunakan oleh Matt Murdock dalam versi serial Netflix-nya.
Lalu kemudian ada karakter yang memimpin pasukan untuk mengamankan perampokan bank yang terjadi. Karakter ini diperankan oleh Jeremy Earl, dia adalah Cole North. Karakter ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Daredevil isu nomor 1 yang dirilis pada tahun 2019. Merupakan seorang detektif polisi yang sering terlibat dalam penyelidikan dan berhubungan dengan Daredevil dan kejahatan yang terjadi di New York, terutama di kawasan Hell's Kitchen. Dan itu dia beberapa detail yang bisa kalian temukan melalui trailer Daredevil Born Again. Kalau ada detail lain yang mungkin terlewatkan dan tidak kita bahas di video kali ini, jangan suka tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih atas waktu kalian telah menyaksikan video yang satu ini. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.